Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku Putri Novela dengan NIM 221234041 akan memaparkan 7 materi pokok dari teori pembelajaran. Baiklah, kita langsung masuk saja pada materi yang pertama, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Kita masuk pada pengertian belajar menurut Sobri Sutikno. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, perubahan adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar atau disengaja. Sedangkan pembelajaran adalah usaha pendidik untuk mewujudkan terjadinya proses pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran, dan pembentukan sikap serta kepercayaan pada peserta didik melalui tahapan rencana kegiatan yang menjabarkan kemampuan dasar dan teori pokok yang secara rinci memuat alokasi waktu, indikator pencapaian hasil belajar, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk setiap materi pokok mata pelajaran. Tujuan pembelajaran terbagi atas 3 kawasan menurut Taskonomi Bloom dan Cradwell. Yang pertama ada kawasan kognitif, yaitu erat kaitannya dengan segi proses mental yang diawali dari tingkat pengetahuan hingga evaluasi. Ranah ini terdiri atas 6 tingkatan, yaitu tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, tingkat analisa, tingkat sintesis, dan tingkat evaluasi. Dan yang kedua ada kawasan afektif. Kawasan ini erat kaitannya dengan sikap, nilai-nilai ketertarikan, penghargaan, dan penyesuaian peranan sosial. Kawasan ini dibagi dalam 5 hal, yaitu kemauan menerima, kemauan menanggapi, berkeyakinan, penerapan hasil, dan ketekunan serta ketelitian. Dan yang terakhir ada kawasan psikomotorik. Kawasan ini terkait dengan keterampilan yang bersifat manual atau motorik. Kawasan psikomotorik terbagi atas beberapa bagian, yaitu persepsi, kesiapan melakukan tugas, mekanisme, respon terbimbing, kemahiran, adaptasi, dan yang terakhir adalah organisasi. Masuk pada teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada teori yang namanya behavioristik, yang merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua ada teori belajar kognitif. Model kognitif memiliki perspektif bahwa para peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Dan yang ketiga ada teori humanistik. Teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian-kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Materi kedua ada prinsip belajar dan pembelajaran. Prinsip belajar adalah aturan atau konsep yang menggambarkan cara manusia memahami dan memproses informasi serta bagaimana pengalaman belajar dapat ditingkatkan. Salah satu prinsip utama adalah aktif dalam belajar, yang mengacu pada keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Prinsip pembelajaran adalah pedoman yang berkaitan dengan cara mengorganisir dan menyusun lingkungan, serta metode pengajaran untuk memfasilitasi proses belajar siswa. Salah satu prinsip penting adalah individualisasi pembelajaran, yang menekankan perlunya memahami kebutuhan dan gaya belajar individu siswa. Adapun bentuk prinsip belajar dan pembelajaran, yang pertama ada prinsip kesiapan atau readiness, yang artinya kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Kedua ada prinsip motivasi atau motivation. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk mengatur arah kegiatan itu dan memelihara kesungguhan. Tiga ada prinsip persepsi dan keaktifan. Jiwa memiliki energi sendiri dan dapat menjadi aktif karena didorong oleh kebutuhan-kebutuhan yang ada. Prinsip terakhir adalah tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Sedangkan prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik.
Adapun alasan mengapa pentingnya memahami prinsip belajar dan pembelajaran, yang pertama mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran, mendorong kreativitas pengajaran, meningkatkan motivasi siswa, serta peningkatan kesadaran diri. Materi ketiga ada komponen-komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran menurut Asrori adalah unsur atau bagian dari suatu sistem yang memiliki peranan penting di dalam seluruh proses pembelajaran. Komponen pembelajaran adalah runtutan proses yang saling berhubungan dan berkaitan antar komponen yang dilakukan oleh pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan. Adapun macam-macam komponen pembelajaran, yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua peserta didik, yang ketiga pendidik, keempat materi pembelajaran, yang kelima metode, dan yang keenam media, terakhir evaluasi. Masuk pada faktor-faktor dari komponen pembelajaran yang mempengaruhi proses pembelajaran. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bisa saja yakni faktor biologis yang berhubungan dengan keadaan fisik atau jasmani individu yang bersangkutan, seperti kondisi fisik yang normal. Kondisi fisik yang normal itu adalah fisik yang tidak memiliki cacat dari dalam kandungan sampai lahir. Kemudian ada pun faktor psikologis atau rohaniah. Faktor psikologis yaitu meliputi segala hal yang berkaitan dengan kondisi mental seseorang. Kondisi mental yang dapat menunjang keberhasilan belajar adalah kondisi mental yang mantap dan stabil. Masuk pada faktor eksternal yang mencakup ada kurikulum, metode mengajar, sarana dan prasarana, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan bisa juga lingkungan masyarakat. Kita masuk pada materi yang keempat, ada teori belajar dan pembelajaran. Baik, kita masuk pada pengertian. Teori merupakan suatu ilmu pengetahuan yang telah diuji kebenarannya, sedangkan belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan dalam kehidupan, dan pembelajaran merupakan suatu cara yang dirancang agar peserta didik dapat belajar. Teori belajar dalam proses pembelajaran merupakan suatu hal yang saling berkaitan. Di dalamnya terdapat banyak unsur, yaitu pembelajar, sarana, metode, strategi, media, dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup yang pertama ada kesehatan. Ketika keadaan sehat, maka orang tersebut dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, berbeda dengan keadaan yang tidak sehat. Baru ada pula cacat tubuh. Cacat tubuh merupakan bagian tubuh dari seseorang yang kurang sempurna dan dapat terjadi karena kecelakaan atau bawaan dari lahir. Yang ketiga ada psikologis. Ini berkaitan dengan inteligensi atau kecakapan, menyesuaikan keadaan, mempelajari secara cepat. Kemudian ada pula faktor kelelahan. Kelelahan terbagi menjadi dua, yaitu kelelahan jasmani dan rohani. Masuk pada faktor eksternal, yaitu keadaan keluarga. Keadaan keluarga berdampak besar dalam pencapaian prestasi, seperti cara orang tua mendidik, relasi anggota keluarga, suasana rumah, bahkan keadaan ekonomi keluarga. Adapun keadaan sekolah, lingkungan sekolah meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, metode belajar, dan fasilitas yang mendukung. Dan yang terakhir ada keadaan masyarakat. Kegiatan dalam masyarakat dapat mempengaruhi siswa sehingga perlu ada upaya berada di lingkungannya yang positif untuk mendukung belajar siswa. Adapun jenis-jenis teori belajar dan pembelajaran, yang pertama ada behavioristik, yaitu teori tentang perubahan tingkah laku yang mendapatkan hasil dari suatu pengalaman. Kemudian yang kedua ada kognitivisme, yakni menggunakan proses berpikir yang lebih kompleks. Teori ini lebih mementingkan proses belajar dibanding hasil belajar. Yang ketiga ada konstruktivisme, yakni upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Dan yang terakhir ada humanistik, yakni memandang manusia sebagai manusia. Baik, kita sudah masuk pada materi yang kelima, yaitu interaksi sosial dan motivasi belajar. Interaksi sosial adalah proses di mana individu berkomunikasi, berinteraksi, atau berhubungan dengan individu lain dalam masyarakat atau kelompok sosial. Ini mencakup berbagai bentuk komunikasi dan hubungan antar individu seperti percakapan, kerjasama, konflik, dan pengaruh sosial. Interaksi sosial memainkan peran penting dalam membentuk perilaku, norma, nilai-nilai, dan perkembangan sosial individu dalam masyarakat.
Sedangkan motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk belajar atau mencapai tujuan pendidikan. Ini melibatkan upaya dan energi yang diinvestasikan dalam memahami, menguasai, dan mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan. Motivasi belajar dapat berasal dari keinginan atau mencapai prestasi, minat pribadi, penghargaan eksternal, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi niat belajar seseorang. Sosial di lingkungan pendidikan yang mendukung. Yang pertama ada dukungan sosial. Ini dapat meningkatkan motivasi belajar mereka karena mereka merasa didukung dan diterima. Yang kedua ada kolaborasi positif. Siswa berpartisipasi dalam proyek bersama, diskusi, dan kegiatan kelompok yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga ada rasa aman. Ini dapat meningkatkan minat dan motivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dan yang keempat ada penghargaan sosial positif. Siswa mendapatkan penghargaan sosial positif dalam bentuk pujian, pengakuan, atau persetujuan dari teman sekelas dan guru. Ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik mereka. Adapun pengaruh interaksi sosial siswa yang mengalami tekanan sosial. Yang pertama stres dan ketidaknyamanan. Siswa yang mengalami tekanan sosial negatif mungkin merasa stres, cemas, atau bahkan tidak nyaman. Ini dapat mengganggu konsentrasi mereka dan mengurangi motivasi belajar. Yang ketiga ada penurunan dukungan emosional. Siswa mungkin merasa diabaikan atau diisolasi yang dapat mengurangi motivasi mereka. Yang ketiga ada potensi konflik. Tekanan sosial negatif dapat menyebabkan konflik antara siswa yang dapat mengalihkan perhatian dari pembelajaran dan mengurangi motivasi. Yang kelima ada kecenderungan menarik diri. Beberapa siswa yang mengalami tekanan sosial negatif dapat cenderung menarik diri dari interaksi sosial dan pembelajaran yang secara signifikan mengurangi motivasi belajar mereka. Kita masuk pada bentuk-bentuk interaksi sosial dan motivasi belajar. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yang dimana motivasi datang dari dalam diri manusia. Yang kedua ada motivasi ekstrinsik, yang dimana motivasi datang dari faktor eksternal, penghargaan, pengakuan, atau tekanan dari orang lain. Yang ketiga ada motivasi prestasi. Siswa termotivasi untuk mencapai hasil yang baik dalam ujian, tugas, atau proyek yang mereka berusaha untuk mencapai prestasi tertinggi dan merasa puas dengan pencapaian tersebut. Yang keempat ada motivasi karir. Siswa memiliki tujuan jangka panjang yang terkait dengan karir atau pekerjaan masa depan. Yang kelima ada motivasi sosial. Yang keenam ada motivasi eksplorasi, yang dimana mereka belajar untuk memperluas pengetahuan mereka. Yang ketujuh ada motivasi terkait tujuan. Siswa memiliki tujuan khusus yang ingin mereka capai melalui pembelajaran, seperti menguasai bahasa asing, untuk perjalanan atau bisnis internasional. Yang kedelapan ada motivasi berbasis hobi. Yang kesembilan ada motivasi amanan. 10 ada motivasi berkelanjutan. Kita masuk pada materi yang keenam, yaitu pendekatan pembelajaran. Kata pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, maka pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah atau objek kajian. Variabel utama dalam kegiatan pembelajaran adalah guru dan siswa. Tidak akan terjadi kegiatan pembelajaran apabila kedua variabel ini tidak ada. Berdasarkan hal tersebut, maka pendekatan dalam pembelajaran secara umum ada dua jenis, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Ada pula prinsip pendekatan pembelajaran. Pada dasarnya berpusat pada dua subjek, yaitu guru dan siswa. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif, atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry, serta strategi pembelajaran induktif. Pada fungsi dan peran pendekatan pembelajaran. Yang pertama sebagai pedoman umum dalam menyusun tahap metode dan model pembelajaran yang akan diterapkan nantinya. Yang kedua menunjukkan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang ketiga mengevaluasi hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat menganalisis berbagai masalah pembelajaran yang muncul. Dan yang kelima menilai hasil pembelajaran dan pengembangan yang telah dilaksanakan.
Berikutnya jenis-jenis pendekatan. Ada yang namanya pendekatan konstektual, yang dimana memberi dorongan kepada siswa untuk terhubung antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupannya, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada pendekatan konstruktivisme, yang dimana salah satu pendekatan yang menitik beratkan pada kreativitas siswa. Yang ketiga ada pendekatan induktif, yang merupakan pendekatan menyimpulkan suatu masalah dari hal-hal yang sifatnya khusus. Kemudian ada pendekatan saintifik, di mana pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penggunaan metode ilmiah dalam proses pembelajaran. Yang kelima ada pendekatan deduktif, yang merupakan aktivitas berpikir dengan menggunakan logika agar dapat menyelesaikan masalah dan selanjutnya membuat kesimpulan. Yang keenam ada pendekatan konsep. Pendekatan konsep lebih menekankan bimbingan untuk peserta didik agar dapat memahami suatu konsep dengan lebih mendalam sehingga peserta didik dapat terhindar konsepsi atau kekeliruan konsep. Yang ketujuh ada pendekatan proses, yang merupakan rangkaian pembelajaran yang terfokus pada peserta didik agar dapat menjiwai sebuah proses pembangunan dan penemuan konsep yang dapat menjadi landasan bagus untuk keterampilan sosial. 8 ada pendekatan realistik, yang dimana berawal saat peserta didik sedang mengatasi masalah yang sudah ada. Dengan mengatasi masalah, peserta didik akan terbangun untuk terampil mengatasi berbagai masalah. Yang kesembilan ada pendekatan terpadu, merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang bersifat menyeluruh, yang memadukan berbagai disiplin bidang studi atau bidang ilmu yang fokus pada suatu masalah, topik atau proyek baik teoritis maupun praktis. Yang ke-10 ada pendekatan CBSA atau cara belajar peserta didik aktif, yang merupakan suatu pendekatan yang menekankan kepada peserta didik untuk belajar secara aktif. Baik, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu materi ke-7, model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara melakukan suatu kegiatan atau cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep secara sistematis. Terdapat 4 model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang ketiga, model pembelajaran berbasis proyek. Dan yang keempat, ada model pembelajaran konstektual. Tadi itu dijelaskan beberapa model pembelajaran. Sekarang kita masuk pada metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah, kemudian metode diskusi, metode tanya jawab, dan yang keempat ada metode demonstrasi. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yakni cara memilih model pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama yang perlu diperhatikan yakni karakteristik tujuan. Yang kedua ada kemampuan pendidik menggunakan model pembelajaran. Kemudian ada karakteristik dan modalitas peserta didik. Ada karakteristik mata pelajaran. Kemudian kondisi peserta didik, kondisi dan keahlian pendidik. Kemudian ada sarana dan prasarana, dan yang terakhir situasi kelas dan lingkungan. Baiklah, itu tadi pemaparan 7 materi dari saya. Semoga ilmu yang saya share tadi bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.